Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kesalahan ketika kita sebagai retail itu beli saham dan kemudian saham kita merah. Ini kesalahan yang paling banyak dialami setelah kami menerima banyak keluhan daripada penonton dan juga anggota premium grup saham kami. Jadi gini, setiap dari kita itu pasti mengalami yang namanya saham merah. Saya pun mengalami, gak mungkin gak mengalami. Kita bukan orang-orang sakti gitu ya, yang seperti teman-teman di YouTube itu yang bisa langsung hijau, itu enggak. Kita orang biasa lah, makanya kita pasti mengalami yang namanya saham merah. Karena biasanya sebuah saham itu kalau misalkan kita beli itu pasti ada satu waktu entah koreksi, entah dia itu tahapannya mau sideways atau bearish, itu pasti mengalami fase yang namanya turun. Ya, contoh, Anda beli di sini karena melihat ini trennya naik nih, push gitu ya. Ini saham UNTR ya. Kemudian ternyata koreksi. Nah, kemudian naik lagi, kemudian koreksi lagi. Ya seperti itulah, itu hukum alam di saham, tidak bisa dihindari karena saham berbasis supply and demand. Banyak yang beli naik, banyak yang jual turun. Nah, pertama seharusnya ini apa yang harus kita lakukan kalau misalkan saham kita merah? Yang pertama itu cut loss. Ini saya mohon maaf ya kalau ada aliran yang anti cut loss, mohon maaf ini. Saya mengatakan kenapa yang pertama dilakukan kalau saham kita merah itu cut loss, karena gini, cut loss itu sebenarnya bukan hal yang aib. Cut loss itu kan sebetulnya arti dasarnya itu adalah memotong kerugian agar kerugian kita tidak terlalu dalam. Nah, yang paling penting Anda harus tahu kapan cut loss itu dilakukan. Nah, biasanya gini, ini ada rekomendasi pembelian untuk trader ya, seingat kami ini kalau nggak harian, mingguan ini harganya. Nah, Anda pasti mendapatkan rekomendasi seperti ini. Harga masuk ya. Target harga, maksudnya target harga itu Anda jual ya. Dan kemudian stop loss. Stop loss itu menghentikan kerugian. Ini sebenarnya cut loss ini, cuman bahasa halus saja Pak, yang ngasih rekomendasi adalah stop loss. Nah, kalau Anda mendapatkan rekomendasi seperti ini atau Anda beli berbasis rekomendasi ini, maka ya harus dijalankan. Namanya harga masuk dan kemudian stop loss kalau misalkan harga turun. Biasanya kalau mendapatkan rekomendasi seperti ini tuh gini, belinya ya tidak di harga itu, agak tinggi dikit ya. Padahal kan kelemahan orang-orang itu belinya takut ketinggalan, tapi jualnya takut kecepetan kan gitu. Akhirnya nggak dijual, akhirnya turun. Pas turun tidak melakukan yang namanya stop loss. Nah, ini harus, kalau Anda mengikuti rekomendasi seperti ini harus dipotong. Apalagi Anda mengikuti banyak grup yang grup rata-rata trading ya itu Anda harus cut loss. Kalau tidak cut loss, apa yang terjadi? Rugi Anda bisa lebih parah. Karena apa? Rekomendasi yang diberikan itu untuk tren jangka pendek. Saya kasih contoh. Tadi kan ada rekomendasi jangka pendek untuk MCAS ya. Anda lihat ini. Saya rentangkan waktu 1 bulan. Ya. Ini untuk durasi 1 bulan trennya naik. Ya, trennya naik ini. Bullish trennya. Tapi kalau rekomendasi 1 minggu, kan biasanya rekomendasi trading itu entah 1 minggu atau 1 hari. Ini kan menunjukkan fase awal koreksi. Yang di sini ini kan menunjukkan penurunan tipis. Ini mau koreksi ya. Nah, dan secara hukum alam untuk saham, kalau terjadi grafik seperti ini yang mana belum terjadi koreksi, ini kan belum terjadi koreksi dari titik awal. Ini dia naik lagi, ini ya, naik sedikit sideways, naik sedikit, kemudian ini sedikit, itu pasti akan terjadi koreksi walaupun tipis. Ya, ini hukum alam. Apalagi kalau kita lihat yang namanya durasi lebih panjang 3 bulan. Ini kan trennya sebetulnya tren bearish ini. Turun. Nah, turun ini. Ini bisa penurunan lagi nih.
maka itu rekomendasi jangka pendek. Jangan dibuat rekomendasi jangka panjang. Maka kalau Anda tidak cut loss, bahaya. Yang kedua, Anda harus average down. Nah ini teman-teman yang metodologinya anti cut loss. Karena apa? Dia berbasis fundamental. Jadi maksudnya kalau dia beli saham, dia yakin ini saham bagus ini. Kalau yakin saham bagus kan nggak mau dilepas. Apa yang kemudian terjadi kalau misalkan nemukan saham bagus? Ya kalau harganya turun, average down. Saya baru sadar ya, banyak orang tidak memahami konsep average down. Mungkin karena banyak mengikuti grup trading ya, jadi yang dia paham hanya cut loss. Dan saya punya anggota grup premium juga sama, tidak memahami konsep average down. Jadi gini, kalau Anda misalkan ini saham bagus misalkan ya, Anda meyakini ini BSD, ini saham bagus nih, Anda beli di sini ya, ini kan trennya naik, trennya bullish ini koreksi, set di sini. Kalau Anda yakin ini saham bagus, pastikan Anda beli lagi karena pumpung harga turun, sehingga mendapatkan harga average, yang mana harga average itu lebih rendah daripada harga pembelian awal. Itulah fungsinya average down. Jadi rumusnya, kalau waktu itu ada yang bertanya, Mas kok tahu harga average down kalau kita beli di bawah itu? Ya karena rumusnya gampang. Anda beli 1070, 100 lot, nilainya 10.700.000. Kemudian Anda beli yang kedua, average down di harga 1020, 100 lot. Maka pembelian kedua 10.200.000 rupiah. Rumusnya ini dijumlahkan ya, sehingga 20.900.000 rupiah dibagi jumlah lot yang Anda beli 200 lot, maka hasilnya adalah 1045. Ini harga average down. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi pertama tadi cut loss, yang kedua average down. Tergantung Anda awal pembeliannya itu berbasis apa. Nah ini kesalahan besar yang paling banyak dilakukan oleh retail seperti kita. Apa itu? Anda beli berbasis rekomendasi trading seperti ini ya. Anda masuk, Anda kan melihat harga masuknya ini ya, Anda nggak mau cut loss lah, sayang. Jadi manusia itu punya psikologi gini, seperti ini, berharap naik, turun sayang dijual gitu. Makanya kalau Anda masuk rekomendasi trading itu harus siap, tapi tidak cut loss ya. Kalau tidak cut loss, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia pindah ke saham yang lain ya, dan kemudian trading lagi tanpa cut loss. Jadi misalnya saya beli BBCA, oh koreksi nih, aduh saya biarin aja lah, merah, saya beli saham lain ya, biar hijau, niatnya itu biar hijau. Maka ini kesalahan paling fatal menurut saya, dan itu paling banyak dilakukan oleh retail. Sehingga yang terjadi apa? Dia akan meninggalkan jejak seperti ini. Lihat ini, sahamnya banyak, nominalnya kecil-kecil, dan pada akhirnya minusnya lebih banyak. Karena apa? Tren lebih panjang, tren penurunan. Nih lihat, ada saham erat nilainya 1 juta, padahal Anda mengharap gainnya berapa? Kalau trading kan 3%, 2%. Pada akhirnya nilainya kecil, 1 juta, 2% dari 1 juta berapa? 20.000 rupiah. Belum Anda administrasi sekuritas ya, belum lain-lain. Kalau Anda transaksi 10 juta sehari, Anda harus biaya materai dan lain sebagainya. Maka ini kesalahan fatal yang paling banyak saya temukan dari teman-teman yang konsultasi di grup premium kami seperti ini. Ini kasihan, total nilai ini sebetulnya sangat besar. Bayangkan aja 51 saham, sangat besar sebetulnya. Tapi karena kecil-kecil ini loh, 1 juta, 1 juta, 2 juta, 6 juta, 400.000, ya pada akhirnya meninggalkan psikologi stres yang sangat besar. Dan harapan kami jangan banyak yang melakukan seperti ini. Kasihan, terus terang kasihan, karena ini uang. Kalau bagi kami sih uang sebesar ini uang mahal ya, susah nyarinya. Saya nggak tahu kalau teman-teman mudah untuk mencarinya. Sampai ketemu lagi. Kalau Anda penasaran dengan grup kami, bisa dilihat di link deskripsi. Ini sharing pengalaman, semoga Anda tidak melakukan. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.